Puji Tuhan, hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Juni tahun 2020. Untuk kesekian kalinya kita ibadah di rumah, dan ada beberapa yang dapat ikut hadir, dan firman Tuhan ini direkam untuk kebutuhan jemaat yang beribadah di rumah, dan seberapa saudara yang dapat menangkap acara ini di media sosial. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mengambil kembali sedikit atau salah satu bagian dari firman Tuhan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai keselamatan itu Tuhan buat sangat mudah, karena Tuhan sudah bayar harganya dengan mahal, dengan darahnya sendiri. Bayar harga mahal dengan darahnya sendiri. Jadi mudah untuk selamat, percaya, kemudian dia bertobat, dia mengaku dosa, dia diampuni, dan dia diselamatkan. Tetapi bagian kedua yang saya sampaikan minggu yang lalu adalah bahwa keselamatan itu sukar untuk dipertahankan, sukar untuk mempertahankan keselamatan itu sukar, tapi kita harus mempertahankan. Kita harus mempertahankan. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan, jangan nyala yang di atas ini, yang besar itu yang nyala. Nah itu, ya. Saya ingin menyampaikan mengenai mengapa sukar mempertahankan keselamatan. Kita harus tahu penyebabnya supaya kita tahu bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu walaupun sukar. Nah gitu. Nah, supaya enak panjang-panjang pendahuluannya. Jadi ini saya bikin tema ini, mengapa sukar mempertahankan keselamatan. Oh ya, sudah. Sukar bukan karena Tuhan yang mempersulit. Jadi bukan karena Tuhan yang mempersulit. Kemudian saya catat di sini, sukar bukan sebagai syarat untuk selamat. Tuhan bikin sukar, biarin supaya kalian kapok, kalian sukar mau selamat. Bukan. Tetapi bukan sebagai syarat untuk selamat masuk surga, atau sukarnya itu menjadi seperti uang pembeli tiket untuk masuk surga. Jadi ada orang yang anggap dibikin sukar karena itu membayar harga untuk masuk surga, untuk selamat, bukan membayar harga. Jadi sukar, Tuhan bilang memang sukar, pintunya sesak, jalannya sempit, sukar, sulit. Tapi kita mau lihat mengapa sukar. Sukarnya itu dari mana? Nah, yang pertama kita lihat. Yang pertama, boleh baca dengan saya 1, 2, 3. Iblis selalu ingin membuat orang yang sudah selamat untuk kembali hidup dalam dosa. Tujuannya supaya hendak jadi selamat, supaya gagal untuk selamat. Jadi yang pertama kita lihat ini kerjaannya setan, kerjaannya iblis. Satu Petrus 5 ayat 8. Boleh ditampilkan Vina? 1 Petrus 5 ayat 8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis berjalan keliling untuk cari kesempatan. Jadi dia selalu cari kesempatan, cari peluang dengan segala macam cara untuk dia dapat telan orang-orang. Dia tidak bingung lagi telan orang-orang yang memang sudah tidak selamat. Memang orang yang sedang berjalan di dalam dosa itu sudah di kandangnya itu. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dia cari kesempatan. Saya pernah sampaikan beberapa kali, banyak hal yang iblis pakai. Bikin orang kecewa, sakit hati, diperlakukan tidak adil, dia kecewa dengan keluarganya, dia kecewa dengan sesama anggota jemaat. Dia kecewa, banyak hal dapat membuat kita kecewa. Kalau tidak jaga hati-hati, kita terlalu mudah untuk saling mengecewakan, dan kita terlalu mudah karena kecewa kita tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang kecewa dan tinggalkan Tuhan, kena serangan dari iblis. Nah, ya, 1 Petrus 5 ayat 8, suara yang mengancam. Dia katanya berjalan keliling mengaum. Jadi orang itu diintimidasi, ditakut-takuti, diancam. Nah, kita lihat sebentar ini caranya iblis untuk bikin orang supaya tinggalkan, supaya keluar dari keselamatan. Dan itu yang bikin keadaan untuk kita pertahankan keselamatan jadi sukar. Jadi karena kita berhadapan dengan pekerjaannya setan. Nah, tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa kita dilengkapi oleh Tuhan untuk cukup menghadapi, perlengkapan yang cukup, lebih dari cukup malah, untuk menghadapi keadaan sukar ini. Amin. Nah, Kisah Para Rasul 4 ayat 21 boleh ditampilkan sebentar, Vin. Ya, mereka semakin keras mengancam imam-imam, orang Yahudi, orang-orang Farisi, menangkap Petrus. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, Petrus dan Yohanes dalam hal ini. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Sebenarnya tidak ada alasan untuk disalahkan, tetapi disalahkan karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ayatnya, mereka semakin keras mengancam. Jadi dari dulu sampai hari ini ancaman itu selalu datang. Ancaman selalu datang. Nanti kalau ada kesempatan saya perlihatkan ke saudara 1-2 video singkat untuk memberi dorongan kepada kita. Tapi selalu ini terjadi. Setan pakai, yang kali ini kita lihat setan pakai orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama. Saya tidak bicara ini di mana-mana saja bisa terjadi. Tetapi selalu setan mengancam. Tentunya bukan setan yang tiba-tiba datang mengancam keliling-keliling ke rumah kita, tetapi setan pakai orang-orang yang memberi hatinya kepada setan. Walaupun atas nama Tuhan, seperti ini orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam,
Imam-imam ini tokoh-tokoh agama Yahudi ngancam orang yang mereka tidak dapati kesalahan. Dicari-cari alasan untuk disalahkan. Jadi itu yang bikin kita tambah suka untuk mempertahankan keselamatan. Terancam nyawa, terancam usaha, banyak hal. Nah, ya. Nah, berikutnya tidak usah kita tampilkan ayatnya. Saudara seringkali dengar ini. Tuhan Yesus yang katakan Matius 24 ayat 9, kamu akan disiksa, dibunuh, berarti ada penganiayaan. Saudara, enggak mudah kita mempertahankan keselamatan di tengah ancaman. Bukan lagi ancaman kalau diancam tidak mempan, diancam masih setia dengan Tuhan, orang mulai menganiaya. Menganiaya tidak cukup, dia jengkel, dia bunuh sekali. Itu terjadi di mana-mana. Dari dulu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iblis selalu ingin membuat orang yang sudah selamat untuk kembali hidup dalam dosa, untuk kembali untuk tinggalkan Tuhan. Ini tadi ancam, sama seperti singa yang mengaum suaranya menakutkan, mengancam, mengerikan. Dan ketika sudah ada kesempatan, dia mulai menganiaya, membunuh. Kita lihat dan dengar itu di mana-mana. Mudah-mudahan Indonesia tidak ada. Nah, Matius 24, kalau saya tidak salah dalam ayat yang saya sudah tidak catat ini, kalau tidak salah ayat 4 dan 5, kemudian ayat 11, ada nabi-nabi palsu penyesat datang menyesatkan umat Tuhan. Ini bukan hal mudah. Sekarang nabi muncul di mana-mana. Entah nabi jelas atau nabi tidak jelas. Kadang-kadang sembarang disebut, oh itu nabi. Nubuatnya tidak jadi-jadi. Penyesatan terjadi di mana-mana, dan itu makin bikin sukar kita mempertahankan keselamatan. Banyak orang atas nama Tuhan, atas nama ayat, sampaikan nubuatan, akhirnya masyarakat rakyat tersesat. Sembarangan. Cuma untuk kemegahan diri, kemegahan kelompok. Ini mengerikan. Dan banyak yang terbawa. Bukan sedikit. Bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Banyak yang terbawa. Ini mengerikan. Nabi palsu penyesat, menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu, banyak penyesat datang, menyesatkan banyak orang. Sisanya sedikit. Tuhan Yesus bilang sisa sedikit yang selamat. Tuhan tolong kita untuk bertahan dalam keselamatan. Amin. Sesukar apapun. Minggu lalu saya singgung, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kita bertekad. Kalau lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, sungguh-sungguh sudah tidak terlalu lama. Jadi kita mesti berjaga-jaga. Tuhan Yesus sudah pesan berkali-kali, berjaga-jaga. Nah, masih ada satu ayat yang saya kutip di sini. Matius 4 ayat 9. Setan yang berkata, iblis yang berkata kepada Tuhan Yesus,
semua, dia memperlihatkan seluruh kemuliaan, kekayaan dunia ini. Terus dia bilang kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kekayaan, harta, uang, setan tawarkan. Jabatan termasuk. Ada orang rela untuk tinggalkan iman demi harta, demi uang, demi jabatan, demi keinginan. Tinggalkan, setan tawarkan. Dan bukan setan tidak mampu memberi, setan mampu untuk beri kekayaan. Apalagi di masa-masa sulit ini, orang tawarkan uang untuk bikin kejahatan, itu orang itu akan gampang rela lakukan apa saja. Dan orang yang memakai uangnya yang banyak untuk bikin kerusakan, bikin kehancuran, bikin rancangan pembunuhan atau apapun, orang itu juga orang yang sedang dipakai oleh setan. Dan orang yang rela dipakai, diberi uang, sama-sama dipakai setan. Setan pakai untuk makin banyak bikin hancur orang. Bukan sedikit orang yang percaya. Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ada banyak yang karena jabatan, karena harta, karena kekayaan, karena uang, dan banyak-banyak lagi hal lain penyebab. Mereka rela tinggalkan Tuhan. Mereka rela untuk abaikan firman Tuhan demi kekayaan, demi harta, demi uang. Ini mengerikan. Itu sebabnya keadaan jadi sukar untuk mempertahankan keselamatan. Ini ada kerjaannya setan. Nah, yang kedua, keinginan daging atau hawa nafsu manusia. Manusia yang berdosa ini, keinginannya itu adalah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan maunya Tuhan. Itu yang menarik, itu yang membuat jadi sukar untuk selamat. Itu karena keinginan kita. Kalau ingin ngamuk, ingin gosip, ingin fitnah, itu keinginan daging. Keinginan yang bukan kehendak Tuhan, tapi keinginan yang tumbuh dari diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 saya sudah kutip di sini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ini diarahkan mirip dengan manusia, kelahiran satu orang. Ada pembuahan, kemudian dikatakan kalau keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia melahirkan apa? Maut, kebinasaan. Jadi dari keinginan, kita harus jaga keinginan kita. Keinginan ngomong, kadang-kadang kita ngomong sembarangan. Keinginan untuk nulis-nulis, pencet, ini biar kapok, ya bikin, kirim, tangkap polisi.
ditangkap waktu kirim. Dia kadang-kadang dia kirim melalui video. Dia maki-maki siapa? Dia pikir dia hebat. Begitu ditangkap, kayak kucing yang habis nyemplung kali. Waktu tampil di video, saya lihat gagah perkasa. Seperti tidak ada takut apa-apa, tidak takut siapapun. Jadi tahu-tahu begitu ditangkap, kayak kucing. Saya minta maaf kepada memang sembarangan nafsu, hawa nafsu, keinginan daging. Saudara, kita hati-hati untuk hal ini. Keinginan itu menyeret kita. Ini ada 2 Petrus 2 ayat 20. Ayat ini dulu seringkali kita bahas. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, artinya kembali oleh keinginan nafsu kita kembali melibatkan diri dalam keinginan-keinginan yang berdosa. Dikatakan begini, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi lebih buruk dari yang semula. Ada orang sudah sekolah Alkitab, sudah jadi pendeta. Ketika dia hidup dengan hawa nafsu, begitu dia berubah hidupnya, lebih buruk dari sebelum dia bertobat atau dia menyadari hidup. Untuk kemudian dia pergi ke sekolah Alkitab, dia jadi pendeta, dia jadi gembala. Murtad malah, tinggalkan Tuhan. Kemudian hidup jadi orang buas. Hidup jadi orang brutal. Hidup jadi tukang pesina. Berani. Dia tidak malu-malu lagi. Dia berani gandeng orang yang bukan istrinya. Sudah dilihat orang, dia sudah tidak pusing. Yang bukan haknya untuk masih punya pasangan, dia tinggalkan, gandeng, berani lagi, pulang kampung. Mengerikan itu. Jadi orang jadi kacau hidupnya. Kemudian dikatakan begini dalam ayat 22. Boleh baca sama-sama ayat 22. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan bayi yang mandi kembali ke kubangannya. Kembali ke hidup lama. Itu ditarik oleh hawa nafsu. Tuhan tolong kita supaya kita tidak menyerah ke iblis yang terus menggoda. Kemudian tidak menyerah ke keinginan nafsu, keinginan kita yang tidak sama dengan keinginan Tuhan. Amin. Kemampuan untuk bertahan dalam keselamatan. Terus Yohanes 16 ayat 13, saya tampilkan ayat ini penuh. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus janjikan ke murid-murid, kamu tunggu di Yerusalem, tidak boleh kemana-mana, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya ada orang tanya ke saya, kalau tidak penuh Roh Kudus, selamat apa enggak? Untuk bertahan dalam keselamatan, kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus memberi hidup kita dikuasai
dipimpin, dituntun. Dan kita harus menjadi orang yang telinga hatinya itu peka untuk mendengar. Ketika bisikan Roh Kudus, kamu sudah merencanakan bohong. Kamu sudah mulai mikirkan yang macam-macam. Cepat kita sadari itu ketika ada bisikan itu, tuntunan itu. Dan itu yang mencegah kita untuk melangkah masuk ke dalam dosa dan keselamatan kita terancam. Tuhan mau kita bertahan. Ayat yang saya ulang-ulang, saya enggak segan untuk mengulang-ulang yang Tuhan Yesus pesan. Yang bertahan sampai akhir, itu yang selamat. Mari kita sama-sama bertahan sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua.